Zaman dahulu kala, di sebuah negeri bernama Negeri Alas, hiduplah seorang raja dan ratu yang sangat arif dan bijaksana. Rakyat hidup makmur, berkecukupan. Sang raja bertindak adil bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, serta berbagai jenis makhluk halus. Hanya saja, akhir-akhir ini, Raja Negeri Alas sering melamun, cemas memikirkan nasib kerajaan Alas jika mereka tak memiliki putra mahkota. Kita sudah berusaha keras, sebaiknya kita bersabar dan terus berdoa, Kanda. Sungguh, Kanda beruntung memiliki istri seperti Dinda. Benar, kita tak boleh berhenti berusaha dan berdoa. Semoga Tuhan mengabulkan doa kita ya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya sang raja dan permaisuri memiliki keturunan. 7 hari setelah kelahiran sang putra, raja mengadakan upacara pemberian nama. Wahai rakyatku, aku akan melangsungkan sebuah upacara sakral atas rasa syukur memperoleh keturunan. Maka hadirilah. Lalu upacara pun dimulai. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru berkat karena salam nabikan sudah dalam tak melemah tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru berkat salam sejahtera semua kita mengingat bangsa damai sentosa.
Pada upacara hadir Raja Buaya dan Raja Naga. Mereka menikmati hidangan dari raja. Wah, senangnya aku diundang di acara ini. Hehe. Banyak sekali makanan di sini. Nyam nyam nyam. Ibu Ayah, kita ini bukan sekedar hewan, tapi kita ini raja hewan. Kau makan jangan sampai belepotan begitu, memalukan. Bagaimana nama persatuan raja hewan nantinya? Atas tunjuk dari Allah yang Maha Kuasa, maka putra mahkota saya beri nama Pangeran Amat Muda. Beberapa bulan setelah upacara, sang raja jatuh sakit. Lama-kelamaan, sakit sang raja semakin parah. Dan akhirnya ia meninggal dunia. Karena Pangeran Amat Muda masih kecil, sang paman menggantikan sementara posisi raja dan dijuluki sebagai Raja Muda. Namun ternyata Raja Muda khawatir jika Pangeran Amat Muda saat dewasa kelak akan menggantikan posisi sang Raja Muda ini. Hai pengawal, kemarilah. Buanglah permaisuri dan Amat Muda ke hutan. Baginda, apa keputusan Baginda sudah tepat membuang permaisuri dan Amat Muda ke hutan? Tutup mulutmu. Akulah Raja Alas ini. Laksanakan. Baik. Segera ikut kami. Akan kemana kami hendak kalian bawa? Diam, jangan banyak tanya. Kedua pengawal pun membawa permaisuri dan Amat Muda ke dalam hutan. Setelah itu, pengawal-pengawal Raja Muda meninggalkan mereka berdua di dalam hutan. Tolong, jangan tinggalkan kami. Waktu begitu cepat bergulir. Tak terasa, Amat Muda sudah berumur beranjak remaja. Pada suatu pagi, Amat Muda menangkap ikan di suatu sungai menggunakan kail dari tusuk sanggul ibunya. Amat Muda menangkap banyak sekali ikan. Lalu, ia pulang menghampiri sang ibu. Keesokan harinya, permaisuri menjual ikan tersebut di pasar. Ternyata ada seorang saudagar yang memperhatikan permaisuri. Apakah itu benar adalah permaisuri negeri Alas? Mengapa ia ada di sini? Wahai penjual ikan, apakah kau benar permaisuri negeri Alas? Dari mana kau tahu? Aku pernah mengikuti upacara yang Raja Negeri Alas selenggarakan. Di mana Raja? Hingga keadaan engkau seperti ini. Kami diusir oleh Raja Muda dari kerajaan. Baiklah, aku turut prihatin. Akan kau beli seluruh ikan yang engkau jual. Terima kasih telah membantu kami. Saudagar pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ikan-ikan tersebut kepada sang istri. Ketika sang istri membelah ikan-ikan itu, ia terkejut karena di dalam ikan ada telur-telur emas yang sangat banyak. Kenapa gerangan wahai dindaku? Mengapa engkau terkejut? Lihatlah ikan-ikan ini. Masya Allah, sepertinya kita harus mengembalikan telur-telur emas ini ke penjualnya. Saudagar mengembalikan telur-telur emas tersebut ke permaisuri. Permaisuri pun senang dan tidak menyangka. Setelah menjual telur-telur itu, permaisuri membeli rumah yang layak huni. Namun, Amat Muda tak berhenti memancing di sungai itu. Setiap ikan yang Amat Muda dapat berisi telur-telur emas. Lalu, mereka berdua terus menjualnya sehingga semakin hari mereka semakin kaya. Tetapi kekayaan tersebut tidak membuat Amat Muda dan permaisuri menjadi sombong. Kemudian, kabar tentang kekayaan permaisuri dan Pangeran Amat Muda sampai ke telinga Raja Muda. Pengawal,
Bawa amat muda dan ibunya ke istana segera. Laksanakan Baginda. Amat muda, kalian diminta oleh raja untuk datang ke istana segera. Sesampainya di istana, Amat muda, kau boleh mengambil tataku, tapi ada syaratnya. Apa syarat tersebut, Pamanda? Kau harus mengambil buah kelapa gading yang tumbuh di pulau tengah sana. Sanggupkah engkau mengambilnya? Ananda sanggup, Pamanda. Ibunda, aku ingin mengambil buah kelapa gading yang tumbuh di tengah laut itu demi mengambil kembali tahta kerajaan. Apa kau yakin amat muda? Pulau itu dihuni binatang buas, tidak ada yang selamat darinya. lalu amat muda menaiki kapal kayu. Ketika kapal berada di tengah laut, datanglah badai yang amat kencang, dan kapal amat muda pun hancur, tertimpa ombak yang besar. Amat muda berenang di tengah laut. Lalu tiba-tiba datanglah Raja Buaya, Raja Naga, dan ikan Cilenggang Raya untuk menolong amat muda. Raja Buaya segera menaikkan amat muda di atas punggungnya. Apa yang kau lakukan, Pangeran Amat Muda? Aku ingin mengambil buah kelapa gading itu. Dan siapa kalian? Aku Raja Buaya, dan itu Raja Naga, dan satu lagi ikan Cilenggang Raya. Kalian ingin mengantarkanku ke pulau sana? Baiklah, kita akan mengantarkan pangeran ke pulau itu. Lalu Pangeran Amat Muda masuk ke dalam pulau. Tetapi sebelum itu, Raja Naga memberikan sebuah cincin. Cincin itu bisa menolong amat muda di dalam pencariannya. Kemudian, amat muda masuk ke dalam pulau. Namun sayangnya, amat muda tidak melihat satupun pohon kelapa gading yang tumbuh. Cincin, tahukah kamu letak pohon kelapa gading? Tiba-tiba, pohon kelapa gading yang sangat tinggi melengkung. Di depan mata amat muda, tampaklah buah kelapa gading yang dicarinya. Raja Naga, aku ingin mengembalikan cincin ini kepadamu. Kenapa pangeran tidak mengambilnya saja? Apakah cincin ini buruk rupa? Dan Raja Naga, aku khawatir dengan cincin ini, takut menyalahgunakannya. Budi pekerti yang baik, kau memang sangat pantas menjadi raja. Kemudian, amat muda kembali ke istana untuk bertemu dengan Raja Muda. Ananda sudah mengambil buah kelapa gading yang paman minta. Kenapa paman bersedih? Amat muda, maafkan pamanmu ini telah mengusir engkau dan ibumu ini. Seharusnya engkau yang menjadi raja alas ini. Pada akhirnya, amat muda memegang kembali tahta kerajaan. Ia meminta pamannya untuk menjadi penasehat di kerajaan. Tetapi, Raja Muda menolak permintaan tersebut. Raja Muda memilih mengasingkan diri ke tempat yang jauh dari kerajaan. Kerajaan Alas pun kembali sejahtera dan makmur setelah dipimpin oleh amat muda.